Yang masih gagal dalam mengamalkan ilmu pengasihan, lihat video ini. Kunci keberhasilan mengamalkan ilmu pengasihan. Dalam video kali ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai faktor yang membuat teman-teman ini belum berhasil dalam mengamalkan ilmu pengasihan. Sebenarnya ini wajar. Tidak semua orang itu bisa berhasil dalam pengamalan suatu ilmu. Ingat gak waktu kita sekolah dulu? Kita kan sama-sama diajari oleh guru kita menghitung, kemudian membaca, dan juga menulis kan. Tapi apakah kamu dan teman-temanmu ini langsung menguasai pelajaran itu semua? Saya yakin pasti tidak. Ada teman yang cepat dalam menangkap ilmu, namun ada juga teman yang memang lambat sekali untuk menangkap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Kuncinya ada pada prosesnya. Jadi bukan berarti teman kamu itu bodoh loh ya. Nah, begitu pula sama dengan kita mempelajari ilmu pengasihan. Ada yang cepat berhasil, namun ada juga yang sampai sekarang itu belum berhasil. Padahal dia ini sudah tanya ke sana kemari. Tahu nggak salahnya itu di mana? Kamu kurang yakin. Banyak tanya dan juga banyak menawar. Jika di situ dijelaskan syarat yang harus kamu lakukan ini puasa 7 hari, ya jangan ditawar jadi 3 hari. Jika di situ kamu disuruh hanya minum air putih saja, ya jangan nawar minum kopi. Nah, hal sepele semacam inilah yang membuat kamu itu kurang yakin sehingga kamu tidak berhasil sampai sekarang. Saya ceritakan sebuah kisah. Ada suatu kejadian, seorang pemuda itu membawa semangkok air dari seorang kiai yang ahli dalam ilmu penyembuhan penyakit. Karena terburu-buru, air itu tumpah di tengah jalan. Betapa sedih dan bingungnya pemuda itu. Karena air yang dibawanya ini adalah air yang telah diberi mantra dan doa. Mau kembali minta kepada kiai lagi, dia takut. Padahal air itu sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh seseorang yang sedang sakit. Daripada terus kebingungan, dia pun lalu mengambil air sungai sebagai pengganti dari air yang tumpah tadi. Di hadapan si sakit, dia berkata dengan mantap, "Pak De, inilah air dari Pak Kiai." Dengan penuh keyakinan, orang yang sakit itu pun meminum air yang disodorkan. Ternyata tidak selang berapa lama, sakit yang dideritanya ini berangsur-angsur sembuh. Ada lagi suatu kejadian pada waktu musim haji. Seorang petugas kesehatan menjadi kebingungan setelah dimintai obat oleh seorang peserta haji yang kebetulan ini sakit perut dan keadaannya sangat payah sekali. Sialnya sang petugas itu sudah kehabisan obat yang diminta. Akan ke kantor mengambil obat, jelas itu tidak mungkin melihat keadaan pasiennya yang sangat mengkhawatirkan. Terpaksa dikeluarkannya tablet vitamin yang tidak ada hubungannya dengan penyakit perut. Tetapi petugas ini berkata dengan meyakinkan, "Minumlah tablet ini. Telah berkali-kali tablet ini menolong orang sakit perut yang mendadak seperti yang kamu derita. Minumlah dengan membaca basmalah." Pasien itu meminumnya tanpa ragu-ragu. Tak selang beberapa lama, betul juga sakit yang diderita pasiennya itu tidak berapa lama menjadi sembuh. Tentu kedua kejadian yang saya ceritakan tadi tidak dapat lepas dari ketentuan Allah. Namun unsur keyakinan yang dipunyai oleh dua orang pasien tadi itu pun tak dapat disepelekan. Oleh sebab itu, di dalam membaca dan mengamalkan suatu keilmuan, entah itu dari saya atau yang guru spiritual yang lain, syaratnya harus disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah. Tanpa ketiga syarat itu, percuma saja mengamalkan ilmu tersebut. Di samping itu, jangan sekali-kali menggunakan ilmu pengasihan untuk kemaksiatan yang merugikan orang lain. Ingat itu,
Dan saran saya, sebelum mengamalkan suatu ilmu, maka bacalah surat Al-Fatihah untuk menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat beliau, Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan dikhususkan hadiah itu kepada Syekh Ahmad Ad-Dairabi. Nah, sekian dari saya. Semoga ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencapai keinginan.